Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada badan antariksa Amerika namanya NASA. Menurut NASA, ini ada batu meteor besar yang mau melewati bumi. Jadi ketika batu meteor ini lewat di bumi, semua besi-besi yang ada di bumi ini nanti tertarik. Sama seperti kita punya besi berani, lalu kita letakkan di atas pasir, maka semua besi-besi yang ada di pasir itu tertarik, tersedot semua. Maka hati-hati yang punya behel. Bayangkan pas tidur tiba-tiba tertarik. Mohon maaf yang punya behel, jangan tersinggung. Semua besi-besi tertarik oleh batu meteor ini, dan semua kertas-kertas terbakar. Jadi begitu kita bangun, tisu sudah tidak ada lagi. Dan begitu kita terbangun, semua buku-buku adik sudah, buku itu catatan sudah hilang semuanya. Dan begitu terbangun, handphone sudah tidak ada. Yang paling saya sedihkan, cincin saya ini pun hilang, tersedot. Pertanyaannya, begitu kita besok bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, semua agama di dunia kehilangan kitab suci. Karena kitab suci tersimpan di besi dan di kertas. Yang di kertas, buku, di besi, handphone. Aplikasi hilang, handphonenya hilang, internet hilang. Tapi ada satu kitab suci yang tidak hilang. Kitab suci apa? Kitab suci itu tidak di handphone, tidak di besi, tidak di kertas. Karena kitab suci itu ada di kepala santri pesantren Al-Murad Lu Banggai. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak? Bagi yang ada akalnya. Bagi yang tidak ada akalnya, dia bilang tidak masuk akal. Karena memang orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Maka kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami yang akan menjaga Al-Quran ini. Silakan batu meteor datang mengambil besi-besi, ambil semua besi. Silakan batu meteor datang membakar kertas-kertas, bakar semua kertas. Tapi Al-Quran tidak bisa hilang, karena dia tidak di kertas, karena dia tidak di besi, dia ada di hati dan di kepala para penghafal Quran pesantren Al-Murad Lubuk Banggai. Anak Anda ingin menjadi penghafal Quran, daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas, limited edition. Saya sudah sampai ke pesantren Al-Murad. Pemandangannya indah. Kalau tuan menutup aurat sampai ke dada. Kalau mau datang ke pesantren Al-Murad, tolong jangan naik sepeda. Saya kemarin sore kan buat podcast dengan Pak Mat Ali. Yang saya pikirkan waktu Bang Mat Ali bilang, besok kita subuh di sini Ustaz. Mudah-mudahan jangan naik sepeda. Soalnya subuh kan. Alhamdulillah naik mobil sampai kemari. Kalau menurun pulang insya Allah. Tapi ngeri juga kalau pulang naik sepeda. Apalagi remnya blong. Langsung mandi pagi ke laut. Yang pertama, Quran tidak akan pernah hilang karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengatakan kami yang menjaga Al-Quran. Allah itu satu atau banyak? Qul huwallahu ahad. Tapi kenapa dia katakan di situ kami? Banyak. Menurut ahli tafsir, Allah mengatakan banyak karena Allah menyertakan manusia. Kami yang menjaga Al-Quran ini, maksud Allah, aku dan para penghafal Quran yang menjaga Quran ini. Kira-kira satu rombongan dengan Pak Ahmad Ali senang atau tidak? Senang. Satu rombongan dengan pejabat senang atau tidak? Senang.
Ini bukan satu rombongan dengan pejabat, satu rombongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang satu rombongan dengan Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kata Allah. Aku dan para penghafal Quran yang menjaga. Ustaz, tapi saya nggak ngapal Quran. Kalau kau tidak penghafal Quran, menikahlah dengan penghafal Quran. Tapi saya sudah punya istri, Pak Ustaz. Kalau istrimu tidak penghafal Quran, anakmu menjadi penghafal Quran. Tapi anak saya sudah besar semua, nggak sanggup menghafal Quran, Pak Ustaz. Anakmu tidak penghafal Quran, cucumu penghafal Quran. Saya nggak ada anak, saya nggak ada cucu, Pak Ustaz. Kau punya uang, kau buat pondok pesantren tempat orang menghafal Quran. Saya nggak punya uang, Pak Ustaz, mati aja. Banyak kali alasannya. Usahakan kita punya ada hubungan dengan penghafal Quran. Makanya ini yang berada di hadapan saya ini adalah rombongan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kertas ini terbuat dari apa? Dari bubur kayu. Kayu dipotong di hutan, dimasukkan ke pabrik, di blender, macam blender cabai, lalu jadi bubur. Bubur kertas ini warnanya hitam, seperti dodol. Kenapa bisa jadi putih? Dicuci dengan batu kapur. Akhirnya warna hitamnya numpuk, itulah dia jadi limbah pabrik kertas. Sedangkan bubur putih jadi kertas. Kertas kualitas, high quality kertas yang paling bagus, ekspor ke Eropa, Amerika, Korea, Jepang. Kertas nasibnya macam-macam. Ada kertas yang nasibnya di lantai, itulah dia catatan sana. Ada kertas yang nasibnya di meja, inilah untuk ngelap mata Ustadz Somad. Ada kertas yang nasibnya di istana raja, selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Ada nasib kertas yang kurang bagus di toilet. Gak usahlah kita ceritakan ya, udah tahu sendirilah nasibnya. Padahal asalnya sama-sama bubur kertas, tapi nasib lain-lain. Tapi ada satu kertas yang tidak boleh disentuh kecuali orang yang berwudu. Kertas apa itu? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci berwudu. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa, tidak boleh dibuka. Dan ketika kertas itu dipeluk, dicium, dibuka oleh qari, kertas asalnya sama. Tapi kenapa kertas itu berbeda? Bukan karena asalnya, bukan karena warnanya, bukan karena harganya, tapi karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an. Kalau kertas saja yang tak ada harganya bisa naik derajatnya karena Al-Qur'an, apalagi hati dan pikiran para santri yang ganteng-ganteng, yang bajunya hijau pucuk pisang. Bagus sekali. Kalau mau mata awet, sering-sering melihat warna hijau. Itu pesan Nabi Muhammad SAW yang disaripatikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu makanya karpet Taman Raudhah hijau, pakaian sutra penghuni surga hijau, kubah Masjid Nabawi hijau, dan baju santri pesantren Al-Murad hijau. Kalau nyumbang pakai duit warna merah, hijau 20.000. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya pakai poin subuh ini, pakai poin 1, poin 2, poin 3 supaya apa? Supaya santri mudah menghafal, karena ini yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, Quran tidak akan hilang walaupun meteor datang mengambil besi dan kertas. Yang kedua, Allah menyertakan kalian dalam rombongannya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kertas yang rendah, yang hina, yang di toilet,
tapi ada kertas yang tinggi karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Saya dibawa ke Sulawesi, ke tempat gua yang cantik dan indah, batu-batu menetes air menjadi kristal, menjadi batu, cantik di dalam. Tapi gua ini tidak menjadi sejarah. Saya pergi ke gua di Sumatera, cantik, bagus, tapi ada gua yang ruangannya biasa saja, tempatnya tinggi, panas terik, semua orang ingin ke sana. Apa kelebihan gua ini? Tidak ada air yang menetes, tidak ada kristal, tidak ada cuaca yang sejuk. Gua itu bernama Gua Hira. Di mana gua yang paling banyak? Di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Tapi gua ini poin yang keempat. Gua ini dicari orang dan semua orang akan ingin sampai ke sana. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa datang ke gua ini. 5 ayat turun di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Begitu banyak gua yang cantik, yang indah, gua kristal, gua emas, gua batu, gua air, tapi gua yang menjadi tujuan seluruh manusia di dunia, Gua Hira. Kenapa Gua Hira menjadi tujuan? Karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Berikutnya poin yang kelima. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Qur'an. Bulan apa? September. Syahrul Ramadan. Padahal Ramadan bulan puasa, tapi setelah kata Ramadan bukan saum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang paling enak makan, tapi yang disebutkan dalam ayat ini bukan buka puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menyebutkan Ramadan bukan karena di Ramadan ada puasa, bukan karena Ramadan lahir Nabi, bukan karena Ramadan Isra Mi'raj, tapi Ramadan turunnya Al-Qur'an. Kalau engkau mulia seperti Ramadan, kau disebutkan Allah, dan kemuliaan Ramadan itu karena Al-Qur'an. Mulia karena harta, harta akan binasa. Mulia karena kuasa, kuasa akan sirna. Mulia karena rupa, rupa akan berubah, top, tua, ompong, peot. Tapi mulia karena Al-Quran akan kekal abadi. Maka adik-adik insya Allah kalian menjadi para penghafal Al-Quran. Kalian mulia karena Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang saya seminar bersama Bapak Din Samsuddin, Profesor Doktor. Salah satu narasumbernya orang Jepang, perempuan, muslimah. Profesor Jepang ini bercerita tentang buah mangga yang tumbuh di tanah yang sama, tapi buah mangga ini manis, buahnya lebat. Pohon ini buahnya kurang, nggak lebat, tumbuh satu-satu berbuah, asam. Pas diteliti, ditelusuri, kenapa buah mangga ini manis padahal buahnya sama, tanahnya sama, jenisnya sama. Kenapa yang ini manis, kenapa ini asam? Ternyata pohon mangga ini selalu dilewati kiai, dan kiai kalau lewat situ sambil ngulang murojaah bacaan Quran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Pohon mangga ini tidak ada bacaan Quran. Ternyata bacaan Quran berpengaruh pada buah mangga. Buah mangga aja dipengaruhi Quran, apalagi kamu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini nggak masuk akal, nggak logis.
Orang yang mengatakan nggak ada efek ayat Quran terhadap buah mangga, pohon mangga, apa hubungan? Ustaz Somad ceramah jangan macam-macam. Al-Quran ini diturunkan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini diturunkan lil muttaqin, bukan lil pohon mangga. Yang menjawab pertanyaan ini orang Jepang juga. Yang cerita tentang pohon mangga menerima efek Quran orang Jepang. Yang menjawab pertanyaannya juga orang Jepang. Ternyata orang Jepang buat penelitian. Ini ayat Quran ini memberikan efek atau tidak pada air? Dituanglah air. Lalu air ini dibacakan ayat Quran. Setelah itu dilihat dengan mikroskop. Ternyata di dalam air itu muncul molekul cahaya berwarna kristal bunga yang indah. Saya nggak percaya Pak Ustadz, mana bunga kristalnya? Yang punya handphone bisa ditulis. Tulisannya Miracle of Water. Kalau bahasa kampung kita, The Miracle of Water. Mana gambarnya? Setelah tulis Miracle of Water, kok iklan skincare? The Miracle of Water. Jadi nulisnya mesti The Miracle of Water. Nama orang Jepang yang meneliti ini namanya Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto. Masaru Emoto. Ini bukunya. Ini gambar kristal. Muncul bunga-bunga kristal di dalam air yang dibacakan ayat Al-Quran. Barulah kita paham. Oh, pantasan dulu guru Kiai Habib kalau diminta bacaan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dibacakan. Diambil airnya, diteliti, nggak muncul. Kok nggak muncul? Orang botolnya ditutup. Gimana ayatnya mau masuk ke dalam? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahamlah kita. Loh, itu kan air Pak Ustadz. Lalu apa hubungannya dengan pohon mangga? Ini pohon mangga, ini batang mangga. Coba buang kulit mangga itu, buang kulitnya keliling. Hidup apa mati? Mati pohon mangga. Kenapa mati pohon mangga? Karena air tidak bisa disedot dari akar naik ke atas. Jadi istinya pohon kelapa, pohon mangga itu kenapa hidup? Karena ada air. Air itulah yang dibacakan ayat Quran. Airnya berubah jadi manis kalau bagi orang yang susah percaya. Tapi bagi orang yang mudah percaya, dia nggak perlu tahu prosesnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Selesai masalah. Berikutnya yang ketujuh. Ustadz kami nggak bisa nulis Pak Ustadz. Yang punya buku tulis. Yang nggak bisa nulis nggak apa-apa. Karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada acara jalan-jalan ke Moskow, Rusia. Yang bisa ikut acara tour ini masuk ke museum. Sampai di museum akan melihat lukisan klasik dan melihat lukisan klasik sambil mendengar suara musik klasik Beethoven dan Mozart. Sampai di dalam melihat. Tapi saya tidak bisa ikut ini. Tidak boleh ikut acara tour ini. Karena acara tour di Moskow, Rusia ini hanya boleh diikuti, adik-adik pun tidak bisa ikut. Karena syaratnya mesti hamil 5 bulan ke atas. Kenapa yang boleh ikut tur di Moskow ini ibu hamil? Karena menurut dokter SPOG, spesialis obgyn. Obgyn itu maksudnya kandungan, bukan spesialis jin. Spesialis kandungan. Anak yang ada di dalam, janin yang ada di dalam, itu mesti mendengarkan suara-suara yang lembut. Dan suara yang lembut itu adalah musik klasik. Musik klasik itu diantaranya adalah Mozart dan Beethoven.
Makanya jangan ibu hamil mendengar lagu Keong Racun Kucing Garang. Karena itu tidak sesuai dengan anak di dalam. Maka ibu-ibu hamil pun masuk. Ibu hamil, ada orang sekarang ngejek ibu hamil. Lewat ibu hamil dia ejek. Kukira kura-kura, kata. Tidak boleh ngejek ibu hamil. Melihat ibu hamil, mereka adalah ibu kita. Melihat anak kecil, mereka adalah anak kita. Melihat anak perempuan, mereka adalah anak kita. Melihat anak orang, ingat anak kita, bagus. Melihat bini orang, lupa bini kita, itu tidak bagus. Yang ketawa santri pula, kayak paham aja tuh. Nah, apa hubungannya ayat Al-Quran dengan ini? Hal ata 'alal insani 'inum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, kami campur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Ternyata janin dalam kandungan sudah mendengar dan melihat sebelum lahir ke dunia. Janinnya perlu tenang di dalam. Itulah kenapa ibu hamil disuruh baca Quran. Jadi ibu hamil muslim nggak perlu dengar musik, cukup dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran MP3 yang didengarkan. Beruntungnya istri-istri yang suaminya alumni pesantren Al-Murad. Dia tidak mendengar, nanti 20 tahun lagi. Istrinya nggak perlu ngidupkan MP3, istrinya nggak perlu ngidupkan YouTube, karena dia mendengar suaminya murojaah, ngulang hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa niru suara imam tadi, lembut sekali suaranya. Allahu Akbar. Gimana lah cara menirunya ya? Suara saya kasar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut seperti bulu perindu. Begitulah istrinya mendengar, anaknya di dalam tenang, istrinya mendengar tenang. Maka ibu-ibu dimanapun berada, kalian ingin mencari menantu? Carilah Imam tadi. Udah menikah ya, Mas? Belum menikah? Saya punya anak laki-laki semua. Kalau saya punya anak perempuan, saya booking dari sekarang. Ibu-ibu saya ingatkan, saya ditelepon sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Ustaz? Bisa. Di mana? Di masjid. Ketemu di masjid. Ada apa, Bu? Ibu kenapa menangis? Anak perempuan saya, Pak Ustaz. Takut pula saya dikasihnya anak perempuan. Ibu nangis kenapa? Anak saya ini sudah nikah, Pak Ustaz. Terus ternyata suaminya pecandu narkoba, Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Suami pecandu narkoba, kalian cerita bubur juga lagi. Dalam acara rapat dengan Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional, kita akan rapat. Tiba-tiba pas mau rapat, saya dipanggil Ketua Basnas. Mohon Ustaz Somad tidak ikut rapat. Loh, kenapa Pak Ketua? Kita ada tamu di sana. Ustaz melayani tamu saja. Saya ketemu dengan tamu, istrinya 70, suaminya lebih 70. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Dua-duanya nangis. Ada apa Pak? Saya bilang, anak saya Pak Ustadz nikah sama mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Sekarang cucu saya sudah lahir 3, sekali murtad 5 Pak Ustadz. Anak saya murtad, suaminya murtad, cucu saya 3 Pak Ustadz. Gara-gara salah pilih menantu. Inilah gara-gara dulu tidak menerima penghafal Quran. Kalau yang datang SH, silakan masuk. Kalau yang datang SE, silakan masuk. Kalau datang profesor, doktor, welcome. Datang penghafal Quran. Nanti anakku makan apa? Orang yang selalu berpikir makan, tolong bawa ke rumah sakit. Jangan-jangan otaknya di lambung. Atau lambungnya di otak. Ini namanya otak
Otak udang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penghafal Quran Allah akan menjamin rezekinya insyaallah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin rezekinya. Belum ada lagi penghafal Quran mati kelaparan. Tapi yang banyak lapar itu belum tentu bisa baca Quran. Insyaallah. Yang menurunkan Quran siapa? Allah. Yang menurunkan rezeki? Allah. Allah itu berapa? Satu. Bukan berarti ini Allah spesialis menurunkan Quran. Ada lagi Allah kuadrat menurunkan. Enggak ada. Allah itu satu, bukan dua, tidak berbilang. La ilaha illallah. Dia yang menurunkan Al-Quran. Mustahil dia tidak menurunkan rezeki untuk para penghafal Quran. Saya nggak maulah anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Ini kurus bukan karena tidak makan. Ini memang sudah takdir begini. Saya dikasih tahu sama dokter, Ustadz, tolong makannya agak banyak sedikit, supaya Ustadz kelihatan lebih berwibawa. Karena Ustadz kurus itu kurang berwibawa. Jadi gimana caranya biar saya agak gemuk, Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Saya beli 90 saset. Pagi, siang, malam minum. Setelah 1 bulan saya timbang, nggak naik. Saya tanya, dokter, jamaah kita orang Batam, Pak Dokter, ini kenapa nggak naik? Sudah Ustadz minum? Sudah. Berapa kali? 3 kali sehari. Berapa lama? 1 bulan. Nggak naik? Enggak. Berarti memang sudah takdir, Pak Ustadz. Yang penting sehat. Jadi adik-adik nanti kalau pulang ke rumah tahu-tahu orang tuanya bilang, kok kenapa kurus sekali? Aku memang kurus, Mak, tapi di kepalaku 30 juz. Bapak berapa? Saya 3 juz, Pak Ustadz. Juz mangga, juz melon, juz pokai. Insya Allah adik-adik nanti orang yang dibanggakan orang tuanya, insya Allah. Amin. Berikutnya poin yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Ternyata ada orang mau dioperasi. Dioperasi itu mesti disuntik bius untuk menghilangkan kesadaran. Sebelum disuntik, ini yang cerita namanya Syekh Hasan. Sebelum disuntik, dia bilang ke dokter, tolong suntik saya ketika saya sudah baca Quran. Nanti pas sudah saya baca, suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dokter pun menyuntik. Begitu bius masuk, semua bisa dibekukan oleh bius. Mata tertutup, telinga tak mendengar, berhenti, tapi ada yang tidak bisa berhenti. Apa itu? Hafalan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dihentikan dengan bius apapun. Kenapa? Karena Allah yang menjaga, memprotek. Sama seperti datang virus menyerang handphone. Virus datang menyerang laptop, semua file hilang. Tapi ada satu file yang tidak. Kenapa? File ini diprotek. Sama seperti pesawat terbang, meletup, meledak, jatuh ke laut. Na'udzubillah. Tapi ada satu file yang tidak bisa diserang, dihancurkan. Apa namanya? Black box. Black box tidak hilang. Black box dicari, pesawatnya hancur, black boxnya dapat, diperiksa. Apa teriakan mereka terakhir waktu pesawat itu meledak? Ternyata teriakan terakhirnya adalah Allahu Akbar. Nggak ada teriakan terakhir, Mama. Nggak ada. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang. Sayang, pas dia meninggal, teriakannya serentak di pesawat itu. Allahu Akbar. Kalam Allah itu yang akan mengingatkan kalian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjamin. Makanya orang yang hafal Quran matinya husnul khatimah. Berikutnya yang ke 9. Ini tausiah Ustaz ini sampai jam berapa ini Pak Ustaz? Kalau Tuan membeli peniti
pakaikan peniti di kain selendang. Tausiah ini akan segera berhenti kalau makanan sudah terhidang. Ustaz kok tiba-tiba ingat makanan? Saya ngelihat mereka sedang menyiapkan di balik jendela. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membuat di kepala kita ini ada memori. Memori bahasa Inggris, bahasa kitanya ingatan. Ustaz ingat dengan saya? Mohon maaf ya, kau tidak terdaftar dalam memoriku. Memori ingatan. Ada pasien di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sudah diponis koma. Belum titik. Koma, sedikit lagi titik. Lalu istrinya dipanggil sama dokter. Ini suamimu ini sudah tidak ada harapan lagi, bawa dia pulang ke rumah. Artinya dia hidup itu kena cuma ada alat bantu. Kalau dimatikan alat itu sudah innalillah wa inna ilaihi, suruh bawa pulang. Artinya kalau sudah suruh bawa pulang itu sudah siapkanlah kain kafan. Tiba-tiba bapak yang sudah diponis ini bangun. Hah? Suruh, saya sangka tiba-tiba yang diponis tadi bangun. Pas dibangun, dokternya heran. Dokter Cipto Mangunkusumo heran. Loh, ini di luar Nurul. Mohon maaf Ibu Nurul kalau. Pas ditanya, akhirnya ditanya sama keluarga, kenapa kamu tiba-tiba sadar kamu sudah diponis mati? Kata dia, waktu saya sedang koma itu tiba-tiba datang. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Datang Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Ustaz Somad nanya, kapan tablik akbar? Terbangun dia, Ustaz Somad. Akhirnya tim dari Jakarta mengontak saya, Ustaz kapan bisa buat tablik akbar? Di mana? Kampungnya di tepi Danau Maninjau di Sumatera Barat. Akhirnya kami buatlah tablik akbar tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Yang buat, saya tanya Pak Haji, betul Pak Haji waktu koma itu saya datang? Iya, tapi saya nggak datang Pak Haji. Kok bisa Pak Haji ngeliat saya? Akhirnya saya ini orangnya rasional. Karena kalau saya tidak rasional, pasti saya sudah merasa saya wali kan? Saya ini orang rasional, saya tanya, Pak Haji kalau di rumah, di kamar nonton apa? Saya nonton ceramah Ustaz. Oh. Pagi kalau berangkat ke kantor di mobil nonton apa? Saya nonton ceramah Ustaz. Malam sebelum tidur nonton apa? Nonton ceramah Ustaz. Rasional. Berarti saya terekam dalam memorinya. Itulah kenapa waktu dia mau mati, waktu dia koma, maka yang hadir itu adalah memori. Maka saya ingatkan ke bapak-bapak, buanglah mantan pada tempatnya. Karena saya khawatir pas kalian koma nanti dia yang muncul. Hati-hati kalian. Bayangkan istri kalian datang menjenguk, tiba-tiba yang kalian sebut nama orang lain. Apa nggak disuntiknya mati kalian? Betul kan Bu? Waspadalah. Penghafal Quran, satu hari dia mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 24 kali. Maka memori yang terkuat di dalam kepalanya adalah Al-Quran. Makanya semua penghafal Quran ini matinya husnul khatimah. Mimpinya Quran, ngigaunya pun Quran. Terbangun dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq khalaq. Maka anak saya wajib masuk pondok hafal Quran. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, kamu Hazik wajib masuk pondok hafal Quran. Kalau nggak mau kupecat jadi anak. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah wajib masuk pondok hafal Quran. Keponakan saya Nastaca Khairun Nisa wajib masuk hafal Quran.
Habibie Abdillah masuk. Sekarang dua-dua sedang di pondok. Tidak boleh di rumah nonton TV, main game online. Main game online, main game online, main game online. Duitnya dari mana? Pinjaman online. Setelah duit banyak dari main apa? Judi online. Nerakanya offline. Kok pikir nerakanya online? Enak sekali. Nah, inilah hebatnya penghafal Quran. Saya ini orang kampung Pak Ustadz, saya ini nggak dapat pendidikan, saya ini nggak masuk pondok, saya nggak ngapal Quran. Saya balas sakit hati saya Pak Ustadz. Anak saya mesti jadi penghafal Quran. It's right, bagus, mantap. Jangan berprinsip jadi orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Tidak ada alasan masyarakat luwuk banggai anaknya tidak menghafal Quran. Saya sudah sampai ke pondok yang cantik dan indah ini. Pemandangannya kemarin matahari tenggelam. Ini sunset, matahari terbit, sunrise. Kemarin matahari tenggelam. Jadi saya kemari ini 2 kali matahari terbit, matahari tenggelam. Cantik indah pemandangannya. Melihat kota-kota hidup di bawah kemarin. Matahari akan tenggelam, nampak rona merah di ufuk barat. Begitu cahaya muncul, saya buatkan video pendek. Pagi ini matahari terbit, tinggal nanti kunjungan yang ketiga tengah malam. Masya Allah, pondok pesantren Al-Murad. Murad diambil dari kata arada yuridu, iradatan, keinginan yang kuat. Murad, sesuatu yang diinginkan. Orang ingin untuk sampai ke atas ini, tapi tidak semua bisa sampai karena tempat yang tinggi, terjal, mesti dicapai dengan perjuangan. Dan adik-adik adalah orang yang sudah lulus fit and proper test. Yang ke-10, kenapa mesti menghafal Al-Quran? Karena bahasa yang paling lengkap adalah bahasa Al-Quran. A, B, C, D, E, F, G. Adakah dalam lafaz Inggris A, B, C, F, G itu tha? Enggak ada. Coba sebutkan huruf tha. Enggak ada. Dalam Inggris tha mesti digabungkan 2 huruf, T dengan H. T dengan H baru jadi tha. 1 huruf enggak ada. Sebutkan lafaz Inggris yang ada tha. Sehat. Apa bahasa Inggris sehat? Health. WHO. World Health Organization. Tapi dalam bahasa Arab tha. Hari apa ini? Yaumul Thulatha. Hari Thulatha. Thalatha. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ صَ أَنفُسِ سَ وَالثَّمَرَاتِ ثَ وَبَشِّرِ شَ صَابِرٍ صَ. Tidak ada dalam bahasa Inggris. Tha, sa, sya, so. Ada dalam bahasa Indonesia itu? Enggak ada. Saya suka sama. Bukan berarti mentang-mentang udah tobat, udah hijrah. Ini ada pejabat dulu nggak pandai ngaji, begitu tobat hijrah langsung kata sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Apa ini syin semua? Dia ada fa, ada sa, ada so, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Silakan pakar bahasa Prancis datang. Silakan yang hebat TOEFL, Test of English Foreign Language. Skor 550 paling rendah, 600 skor. Tunjukkan mana huruf wad. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebutkan mana huruf a. Enggak ada. Mana ada I love you? Enggak ada. Orang yang paling fasih di dunia adalah orang yang menghafal Al-Quran. A'uju,
Ada za, ada za, ada ja, ada Allah. 4. A'udzu billahi minas syaiton. Setannya nggak lari. Kata setan, kau nyebut nama aku aja salah, kata setan. A'udzu billahi minasyaiton. Ada ta, ada po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Guru saya belajar di Sudan, namanya Ma'had Khartoum li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tes ujiannya menyebut huruf, diletakkan kapas di atas telapak tangan, nyebut huruf fa. Salah semua. Lalu yang betul bagaimana? Kapasnya terbang dulu, baru hurufnya keluar. Adakah huruf yang begitu halus? Siapa yang menyebut fa? Salah. Anginnya keluar dulu, baru hurufnya keluar. Fasalli, bukan fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam Al-Quran ada intonasi panjang pendek. Dalam Al-Quran ada masuk irama. Irama boleh masuk ke dalam ayat, tapi ayat tidak boleh dikendalikan oleh irama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu imam ngamuk namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bebas berkreasi, nahawan, soba, bayati, sika, jiharka dengan irama-irama. Tapi jangan masukkan irama-irama yang tidak sesuai, sehingga rusak tajwidnya. Iyyaka na'budu, merusak ayat Al-Quran. Makanya juri musabaqah tilawatil Quran mendengarkan bacaan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tempatnya memasukkan lagu itu, bukan asal-asalan saja. Mohon maaf Pak Ustadz, suara saya kurang bagus, nggak bisa nulis kaligrafi Al-Quran. Suara saya nggak bagus. Kalau suaramu tidak bisa bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, Allah beri kekuasaan. Dengan apa? Tangan. Maka tulislah kaligrafi yang indah. Masya Allah. Saking indahnya kita pun nggak tahu entah apa bacaannya. Itu yang atas itu, kaligrafi yang 1, 2, 3, 4 itu atas tuh Al-Mu'iz, Al-Mu'iz, Al-Muzil. Habis itu nggak tahu saya entah. Ini kali ini Allah, pokoknya ini semua Asmaul Husna lah. Mana tahu orang tua kalian datang nanti menjenguk, nanya, nak itu apa itu? Itu Asmaul Husna. Nak. Jangan tanya lagi, banyak tanya masuk belakang. Kaligrafi ada namanya kaligrafi kufi, ada kaligrafi riq'i, ada kaligrafi naskhi, ada kaligrafi sulusi, ada kaligrafi diwani, ada kaligrafi diwani jadi. Begitu banyak seni kaligrafi. Oke, suaramu tak bagus, tulisanmu bagus. Oh, tulisan tak bagus, suara bagus. Suara tak bagus, tulisan tak bagus, masuk ke laut. Berenang, jadi atlet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini insya Allah, dulu waktu saya masih kuliah, nanti akan ada namanya internet. Kalau internet ini muncul, akan masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita, merusak anak kita jadi jahat, anak kita jadi kecanduan film porno, anak kita menjadi penjahat seksual. Sekarang tahun 2024, internet merajalela. Apa yang terjadi? Pesantren tahfiz Quran, rumah Quran. Siapa yang mengatakan dunia akan rusak, yang hancur, yang rusak tetap rusak?
tapi yang baik tetap baik. Mana buktinya? Pesantren Al-Murad Luwu Banggai tetap mencetak para penghafal Al-Quran. Itulah 10 poin yang disampaikan Ustadz Somad. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah tidak boleh panjang-panjang karena makanan sudah terhidang.